One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudin Nur Aisyah. Dengan NIM 2122026. Look babe, 내 마음에 들어 너의 마음에 들려 날 get. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu yang dinamakan etika, apa itu teknologi informasi dan komunikasi, dan kenapa kita harus beretika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Etika itu sendiri adalah ilmu yang mengajarkan tentang budi pekerti, bagaimana caranya kita beradab. Nah, teknologi informasi dan komunikasi sendiri adalah gabungan dari teknologi dan informasi, yaitu menggabungkan antara bidang teknologi berupa komputer dan telekomunikasi dengan informasi yang bersifat data maupun fakta. Beberapa etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah: yang pertama, memanfaatkan fasilitas yang ada dengan baik dan benar. Tidak masuk atau mengunjungi laman yang sifatnya ilegal. Ketiga, tidak membocorkan informasi. Keempat, tidak merusak dan mengganggu privasi orang lain. Tidak menciplak atau mengakui hak cipta karya orang lain demi kepentingan sendiri. Baiklah, kita akan membahas tentang etika terkait dengan isu-isu seperti hak privasi, kebebasan dalam berbicara, keadilan digital, kecanduan teknologi, dan pengaruh teknologi terhadap kehidupan sosial. Masyarakat dan lingkungan sosial tidak bisa kita pisahkan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus berkegantungan satu sama lain. Jadi kita nggak bisa hidup secara individu, harus saling berinteraksi dan berkomunikasi karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Namun pada dasarnya zaman dan perkembangan tak akan lepas dari kehidupan kita. Jadi, seperti halnya teknologi, semakin berkembangnya zaman, maka teknologi juga akan semakin berkembang. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi membuat semua pekerjaan menjadi singkat dan efisien. Karena perkembangan ini juga lahirlah manusia-manusia yang sifatnya individualisme dan egoisme, tidak mementingkan orang lain dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Orang cenderung melakukan hal-hal yang pragmatis, berbaur dengan orang lain, memberikan informasi, mendapat informasi,
Melakukan kontak sosial media secara langsung dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak mendapat keuntungan, dan membuang waktu. Kemajuan dan perkembangan pada teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak kepada sosial. Salah satu dampak yang terjadi pada masyarakat sosial terhadap perkembangan teknologi dan informasi adalah emosi yang tidak percaya terhadap lingkungan sendiri. Bahkan seperti keluarga, teman dekat maupun lingkungan kerja. Seperti contoh hal kecil kita di kantor. Semua orang akan sibuk terhadap pekerjaannya masing-masing, terhadap aktivitasnya masing-masing, terhadap kepentingannya masing-masing. Contoh lain di dalam keluarga, dalam suatu rumah tangga, seorang ayah sibuk dengan dunianya sendiri, seorang ibu yang mengurus seperti arisan online, jualan online, atau semacamnya. Dan para anak-anak akan bergelut dalam dunia game, konten kreator, ataupun hal yang lainnya. Tak hanya itu, di sisi lain, dampak positif yang bisa kita dapat adalah dengan perkembangan teknologi informasi ini dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan secara tepat dan efisien, mempercepat kita, dalam istilah tidak menghambat pekerjaan kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. 너의 마음에 들려 날 get it, let's fly together. 나는 이를 냈지, baby, I can't help it. 날 밀어내려 네 시도는 just save it. Cause I've been thinking about some time with you. 넌 아직도 이 모든 게 시작일 뿐. 바라는 것은 전혀 없어, my baby. 같이 밤새 같은 곳을 보는 게 내 favorite curtains. 어렵게 생각하지마. 시간 많아.